Smoji. Halo, good morning Moji Badi. Nah, Moji Badi tahu nggak nih, tidak hanya Coldplay saja yang akan konser di Singapura, tapi ada juga Taylor Swift yang akan konser selama 6 hari dari tanggal 2 hingga 9 Maret 2024 mendatang nih Moji Badi. Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang disambangi oleh pelantun lagu anti-hero tersebut. Nah, Moji Badi, cepetan yuk pesen tiketnya sekarang juga. Walaupun masih setahun lagi ya, tapi tiketnya pasti cepet habis juga. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syahnas Aprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama kita hari ini, mayat bayi yang telah dikebumikan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur diduga dimutilasi orang tak dikenal dan beberapa organ tubuhnya pun hilang. Bagian kepala bayi ditemukan sejauh 1 kilometer dari lokasi pemakaman. Di informasi selanjutnya, diduga mencabuli 3 anak laki-laki di permukiman padat penduduk di kota Jakarta Utara. Seorang pria babak belur dihajar oleh warga. Modus pelaku mengiming-imingi korban dengan uang dan juga jaket. Di informasi selanjutnya, menjadi korban penjamretan sekeluarga di kawasan Angkrek, Kabupaten Sumedang mengalami luka-luka. Para korban jatuh dari sepeda motor mempertahankan barang berharganya berupa gawai. Kita beralih ke ibu kota. Seorang pria babak belur dihajar massa usai ditangkap di kawasan Stasiun Tebet, Jakarta Selatan saat berusaha membawa kabur motor milik warga. Beruntung petugas keamanan menyelamatkan pelaku dari aksi massa yang lebih brutal. Masih dengan terkait aksi pencurian motor terjadi di sebuah indekos di Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil menggasak motor meski sempat diteriaki oleh pemilik indekos. Moji Badi, jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai pertikaian pasutri berakibat suami terluka. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Syahnas Aprilia. Berebut parang saat bertengkar, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan tanpa sengaja melukai tangan suaminya. Wanita itu pun diamankan polisi untuk dimintai keterangan polisi. Moji Badi, kini menjadi sorotan jumlah kasus kekerasan pada anak, terutama kekerasan seksual terus bertambah dari waktu ke waktu. Terakhir, seorang ayah melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya selama bertahun-tahun hingga korban melahirkan 7 bayi. Sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana masyarakat melihat hal tersebut? Dan Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai pengembalian uang tiket kereta akibat longsor. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syahnas Aprilia dalam Moji Pagi. Imbas rel yang rusak akibat longsor di lintas Cicurug Maseng di Bogor, Jawa Barat, perjalanan kereta pun dibatalkan. Tiket yang telah dibeli calon penumpang diganti 100%. Beralih ke informasi lainnya, kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat masih dipadati wisatawan pada hari terakhir libur panjang. Kemacetan pun tidak terhindarkan. Informasi lainnya Moji Badi, puluhan sepeda motor yang merupakan barang bukti yang berada di kantor Satuan Lantas Polres Sukoharjo Unit Grogol, Kabupaten Sukoharjo ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari bak sampah yang berada di dekat pos penitipan barang bukti kendaraan kecelakaan atau pelanggar lalu lintas.
Masih dengan kasus si jago merah Mojibadi, kebakaran hebat menghanguskan sebuah kandang ayam di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang mengakibatkan ribuan ayam di kandang mati terbakar. Di informasi lainnya, Mojibadi menyantap olahan daging kurban. Puluhan warga di Kenjeran, Surabaya mengalami keracunan. 13 orang hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Petugas mengambil sampel makanan untuk mengetahui penyebab warga mengalami mual, sakit perut hingga pusing ini. Beralih ke informasi lainnya, 2 pekerja bangunan di Makassar, Sulawesi Selatan tewas tersetrum listrik saat melakukan pengecoran. Korban tewas lantaran kabel bertegangan tinggi menyentuh alat cor hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Mojibadi, jangan kemana-mana terlebih dahulu karena Moji Pagi akan kembali lagi dengan informasi mengenai dukun GAN BUMN untuk pekerja migran Indonesia. Informasi akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Syahnaz Aprilia. Bertemu dengan diaspora Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir minta perusahaan di bawah BUMN untuk membantu kesejahteraan para WNI yang tinggal di Hong Kong. Salah satunya dengan mendorong keberhasilan diaspora Indonesia di berbagai negara seperti mengembangkan perusahaan retail produk Indonesia. Pertemuan politik berlanjut di Tanah Suci. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertemu bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sementara bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu Puan Maharani saat melakukan ibadah haji. Beralih ke informasi selanjutnya, seorang ibu yang baru melahirkan harus ditandu melewati pematang sawah sejauh 1 km menuju ke puskesmas. Hal itu terpaksa dilakukan karena ia mengalami pendarahan dan juga akses jalan tertutup genangan banjir. Mojibadi harap selalu berhati-hatilah dalam berkendara. Jangan seperti informasi yang satu ini. Seorang wanita pengendara motor tewas terlindas bus di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Kita beralih ke informasi mancanegara. Penembakan seorang remaja di Prancis berbuntut panjang. Kerusuhan terjadi hampir di seluruh wilayah Prancis memprotes kematian korban. Dan setelah ini saya akan ajak Anda melihat aksi freestyler pebasket dari Hungaria. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Syahnaz Aprilia. Bagi Mojibadi pecinta basket, ada sebuah acara yang sangat cocok buat Anda nih Mojibadi. Indonesia Slam Dunk Festival. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian pengunjung adalah aksi para freestyler dari Hungaria. Wah, seperti apa ya keseruannya? Dan berikut liputannya khusus untuk Anda. Wah, seru banget ya Mojibadi. Jangan lupa datang ya, acaranya hanya sampai 9 Juli nanti. Nah, Mojibadi di rumah makan sepuasnya atau all you can eat, biasanya kita disediakan alat makan atau panci untuk memasak makanan. Tapi berbeda dengan rumah makan di kawasan Tangerang Selatan yang juga dilengkapi dengan alat penggorengan atau hagemono khas makanan Jepang. Seperti apa ya? Dan berikut liputannya khusus untuk Anda. Aduh, jadi lapar ya Mojibadi, tapi jangan lupa sarapan ya Mojibadi. Dan untuk mengawali pekan ini, cuaca langit pagi hingga siang hari di wilayah Jabodetabek keseluruhannya diperkirakan akan cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah penyangganya yaitu Kota Bekasi, siang hingga malam diprediksi akan berawan. Berbeda untuk wilayah Depok dan juga Kota Bogor, siangnya diperkirakan akan berawan. Namun malam hari hujan dengan intensitas ringan. Dan berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Moji Buddy, jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk dapat siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syahnas Aprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget dan have a nice day. It's Moji.